hari-hari belakangan ini menjadi pertaruhan bagi Mahfud MD untuk dapat berdiri di dua sisi berbeda. Sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud wajib tunduk dan mematuhi arahan Presiden Joko Widodo. Sementara dalam kapasitasnya sebagai calon wakil presiden, Mahfud menjadi rival Gibran Rakabuming Raka, anak sang presiden. Dapatkah Mahfud menjalankan peran yang saling bertolak belakang itu? Benarkah Mahfud sengaja disusupkan ke kandang banteng sebagai bagian dari rencana besar politik Jokowi? Banyak yang menduga, dipilihnya Mahfud sebagai pendamping Capres Ganjar Pranowo yang diusung oleh PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan tidak terlepas dari andil Jokowi. Ketua Majelis Pertimbangan P3, Roma Hurmuzi, mengatakan sebelum memutuskan nama Mahfud, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah meminta pendapat kepada Jokowi. Namun anehnya, Jokowi kemudian merestui Gibran sebagai cawapres Prabowo Subianto yang diusung Partai Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat. Bahkan untuk mengegolkan Gibran, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi, membuat putusan kontroversial hingga akhirnya dipecat dari jabatan Ketua MK oleh Majelis Kehormatan MK. Saat banyak pihak, termasuk kader-kader PDIP, menghujat putusan MK buatan Paman Anwar, Mahfud justru memberikan statement yang menegaskan pencalonan Gibran sah secara hukum. Mahfud menggunakan norma standar bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, tanpa menyoroti proses keluarnya putusan itu yang dinilai oleh Majelis Kehormatan MK, cacat moral dan etika. Demikian juga ketika berbicara tentang pencopotan baliho Ganjar di berbagai daerah, serta pemasangan baliho Gibran yang ditengarai dilakukan oleh aparat keamanan. Tidak seperti kader-kader PDIP yang meradang karena merasa ada intimidasi, kecurangan dan ketidaknetralan aparat keamanan, Mahfud hanya mengutip kembali pesan Presiden Jokowi agar aparat baik TNI, polisi maupun ASN, bersikap netral. Mari kita dengarkan pidato selengkapnya dari kanal YouTube Kemenko Polhukam yang diunggah tanggal 13 November kemarin. Saudara sekalian, saya Mahfud MD, Menko Polhukam, ingin menyampaikan bahwa pelaksanaan pesta demokrasi, baik Pilpres maupun Pileg, harus berlangsung jujur, adil, damai, dan bermartabat. Sebagai Menko Polhukam, hari-hari ini saya mendapatkan berbagai laporan tentang dugaan kecurangan dalam tahapan pemilu. Tentu saudara-saudara juga membaca dan mendengar dugaan kecurangan dalam tahapan pemilu ini. Bisa jadi dugaan kecurigaan itu benar terjadi, tapi bisa juga hanya manipulasi informasi. Bila itu sungguh-sungguh terjadi, mungkin saja itu dilakukan oleh aparat, tapi mungkin juga dilakukan oleh warga sipil biasa. Laporan yang saya terima antara lain ada dugaan pemasangan baliho parpol oleh oknum tertentu. Sebaliknya terjadi juga penurunan baliho parpol tertentu yang diduga dilakukan oleh aparat. Alat peraga sosialisasi capres-cawapres tertentu diturunkan oleh oknum Satpol PP. Ada juga laporan sejumlah oknum polisi yang mendatangi kantor parpol tertentu yang diduga sebagai tindakan intimidasi. Kemudian aktivis dan masyarakat sipil juga melaporkan dugaan intimidasi yang dilakukan aparat terhadap aktivis kebebasan berekspresi. Kejadian itu semua dilaporkan terjadi di Jakarta, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara, dan mungkin juga ada di daerah lain yang belum sempat kita baca. Oleh karena itu, saya mengingatkan sekali lagi, sekaligus mengajak kita semua untuk melaksanakan pemilu dengan penuh kejujuran, berdasar prinsip demokrasi yang berkeadaban. Tidak boleh ada kecurangan, tidak boleh ada tekanan-tekanan terhadap kelompok tertentu
dan tidak boleh ada pemihakan kepada kelompok tertentu lainnya. Kita berharap pemilu ini menghasilkan pimpinan atau wakil rakyat yang baik dan berkah bagi Indonesia. Sesuatu yang diperoleh secara tidak baik tidak akan memberi berkah dan kebaikan. Jadi pemilu ini harus berjalan baik, bermartabat, dan berkeadaban. Kepada aparat keamanan, baik itu TNI, Polri, serta aparatur sipil negara dan birokrasi, juga KPU dan Bawaslu, hendaknya bersungguh-sungguh menjaga netralitas supaya pesta demokrasi ini berlangsung sehat, damai, dan bermartabat. Harap diingat, netralitas aparatur negara, khususnya Polri, TNI, dan aparat sipil negara, telah diatur kewajibannya di dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Pada saat yang sama saya juga meminta warga masyarakat yang bergabung dan berafiliasi terhadap kontestan pemilu juga harus tertib dan tidak membuat kegaduhan, termasuk memproduksi berita dan informasi hoax. Sebagaimana pula Presiden sudah berulang kali mengatakan, menegaskan sikapnya bahwa pemilu akan berlangsung netral. Kita ikuti sikap tegas Presiden ini sebagai arah kesibukan kita di dalam menyongsong dan menyelenggarakan pemilu dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Sikap Mahfud secara politik jelas merugikan PDIP. Mahfud malah terkesan menjadi bemper pemerintah untuk menghadapi serangan kader-kader PDIP. Padahal mestinya, sebagai Menko Polhukam, Mahfud dapat menjadi perpanjangan tangan PDIP untuk mengontrol netralitas lembaga-lembaga negara. Mahfud harus tegas manakala sudah ada gelagat yang merugikan pasangan yang diusung oleh PDIP. Tidak ada cara lain bagi PDIP kecuali meminta Mahfud bersikap tegas manakala ada institusi negara yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan. PDIP jelas tidak bisa meminta Mahfud mundur dari kabinet selama PDIP tidak menarik kader-kadernya dari istana. Seperti diketahui saat ini ada 7 kader PDIP yang menjadi anggota kabinet Jokowi. Bagi Mahfud sendiri, jika dihadapkan pada pilihan apakah tetap menjadi Menko Polhukam atau Cawapres, tentu akan memilih yang paling realistis. Terlebih dalam situasi seperti sekarang ini, di mana elektabilitas Ganjar terjun bebas, bahkan mulai disalib oleh Anies Rashid Baswedan. Bagi Mahfud, jikapun kalah dalam Pilpres, dirinya tetap menjadi Menko Polhukam sampai Oktober tahun 2024. Bahkan bisa kembali menjabat manakala dianggap dalam tanda petik turut membantu kemenangan Prabowo Gibran.